يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي وارحم والدينا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي توشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفى يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kita lanjutkan halaman 10 yang paling bawah. Mungkin yang belum ada buku monggo sing dereng ada buku. Sudah. Sing dereng halaman 10 paling bawah. Syubbihu bil anjamiz zuhuri mithla ma qad jaa fis sunani. Mereka itu bagaikan bintang keberlapan, perumpamaan itu telah benar-benar datang di dalam hadis-hadis Nabi. Para sahabat Nabi, khususnya keluarga beliau, dalam beberapa riwayat dijelaskan mereka ini adalah bagaikan bintang-bintang yang di langit. Ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat saya itu seperti bintang-bintang di langit. Manapun yang kalian pegang, yang kalian ikuti, tentu kalian akan mendapatkan petunjuk. Para sahabat Nabi ini bagaikan bintang. Kalau kita mengikut para sahabat Nabi yang manapun itu, tentu kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Dalil keistimewaan dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kata sebagian ulama, para sahabat tidak semuanya mereka lahir dalam keadaan Islam. Bahkan kebanyakan para sahabat mereka dulu pernah mengalami zaman-zaman jahiliyah. Hanya beberapa sahabat saja yang mereka balik dalam keadaan Islam.
Kebanyakan mereka dulu orang-orang jahiliyah pernah berbuat dosa, bahkan mereka dulu kebanyakan mereka juga penyembah berhala. Tetapi ketika mereka taubat dengan sungguh-sungguh, mengikuti baginda Nabi dengan sungguh-sungguh, akhirnya mereka hidup di dunia, masih di alam dunia, tetapi sudah dapat kabar gembira kalau mereka akan masuk surga. Ada istilah al-asyarah al-mubasyarah bil jannah. 10 sahabat dalam satu majlis Nabi janjikan orang ini pasti menjadi calon-calon surga. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu belum masih di dunia, tapi terumpah beliau sudah terdengar di surga. Suatu motivasi bagi kita, walaupun kita mungkin latar belakang seperti apapun, asalkan kita mentaubati seluruh kesalahan-kesalahan kita yang telah lewat, kemudian usaha sungguh-sungguh betul mengikuti baginda Nabi zahir dan batin, insyaallah Allah Ta'ala juga akan beri kita anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Dalam beberapa kitab mustalah hadis, para sahabat disebut sebagai sahabat di antara sebabnya karena mereka ini suhbah dengan baginda Nabi. Orang-orang yang hidup di zaman Nabi seperti Uwais Al-Qarni itu hidup di zaman Nabi. Beliau juga beriman kepada Nabi. Bahkan beberapa riwayat menjelaskan Nabi memuji-muji Uwais Al-Qarni. Sampai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu diwasiati baginda Nabi, nanti kalau ketemu orang ini mintalah doa dari dia. Saking istimewanya Uwais Al-Qarni. Tetapi karena Uwais Al-Qarni tidak jumpa dengan Nabi, tetap tidak mendapatkan gelar sahabat. Kalau para sahabat nas dalam Al-Quran radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Tapi kalau para tabi'in tidak akan mendapat gelar radhiyallahu anhum wa radu'an, tidak dapat gelar ini. Nah, siapa itu para sahabat? Para sahabat adalah orang yang iman dengan Nabi, jumpa dengan Nabi, dan mati dalam keadaan iman, walaupun jumpanya cuma sekali. Jumpa Nabi walaupun hanya sekali, itu mendapat gelar sahabat. Sebagian arifin, orang-orang yang mereka ini ahli mujahadah, mereka mengatakan suhbah dengan orang-orang yang dekat dengan Allah itu nanti akan meningkatkan rohaniah seseorang yang tidak bisa ditempuh dengan 70 tahun mujahadah. Jadi termasuk untuk meningkatkan rohaniah itu adalah dengan suhbah, jumpa dengan orang-orang yang soleh. Maka kalau kita lihat kehidupan para sahabat, mungkin tidak nalar dalam akal kita. Karena mereka ini banyak di kalangan sahabat baru masuk Islam, mengucapkan syahadat, langsung mereka ini siap mengorbankan harta, bahkan nyawa sekalipun demi agama. Bukanlah mereka orang yang sudah lama korban dalam Islam, tidak. Baru masuk Islam hari itu, baru beberapa jam dia masuk Islam, sudah siap korbankan nyawa demi agama. Kok bisa seperti itu? Apa rahasianya? Ini rahasianya nggak bisa kita tiru, karena amalan mereka adalah langsung suhbah langsung dengan baginda Nabi. Maka kata orang-orang soleh, para alim ulama, seseorang tidak akan bisa mendapat mujahadah puluhan tahun itu nanti tidak bisa mengalahkan suhbah dengan orang-orang yang soleh. Maka perlu selain kita mujahadah amal, kita ini juga ada suhbah, kumpul dengan orang-orang soleh, memandang wajah mereka, berbaur dengan mereka, dengan berharap semoga Allah Ta'ala limpahkan kepada kita barokah-barokah, cahaya-cahaya rohaniah yang Allah berikan kepada mereka. Wasafinun lin najati idza khifti min tufani kulli adza.
Dan mereka itu bagaikan bahtera-bahtera penyelamat ketika engkau takut dari topan badai segala duka. Para sahabat, khususnya keluarga baginda Nabi, di sini dikatakan seperti kapal untuk menyelamatkan ketika seseorang berada dalam keadaan takut dari angin topan, dari ombak-ombak yang besar yang di tengah lautan. Seperti saya sampaikan kemarin, ada nasib tawasul dengan orang keluarga baginda Nabi, li khamsatun utufi biha harral waba'il atifah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Syair ini atau bait ini di kalangan ulama-ulama dulu masyhur sebagai doa tolak bala. Ketika ada musibah yang merata, kalau zaman dulu seperti penyakit pes, penyakit kalau sudah masuk suatu kampung, ada satu orang saja kena penyakit ini, maka nanti satu kampung pasti kena semuanya. Ini penyakit yang betul-betul menular. Kalau sudah ada satu kampung satu aja terkena, nanti satu kampung sudah bisa dikatakan tidak ada yang selamat sama sekali. Tolak balak kalau yang amalan para alim ulama diantaranya tawasul, doa berharap barokah penjagaan dari Allah melalui kemuliaan keluarga baginda Nabi sendiri, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Sayyidina Ali. Li khamsatun udfi biha harral waba'il atimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Fangju fiha la takunu kadza wa'tasim billahi wasta'ini. Maka selamatlah engkau di dalamnya, tiada kekhawatiran, dan berpegang teguhlah kepada Allah serta mohonlah pertolongan. Rabbi fanfa'na bimarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Ya Allah, dengan barokah mereka, barokah keluarga Nabi, para sahabat Nabi, berilah kami kemanfaatan, wahdinal husna bihurmatihim, dan dengan kehormatan mereka tunjukkan kepada kami pada kebaikan. Tunjukkanlah kami kepada kebaikan. Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani, dan wafatkanlah kami di jalan mereka dan selamatkanlah kami dari segala fitnah. Ini namanya doa tawasul melalui kemuliaan orang-orang yang soleh. Jadi termasuk supaya doa kita itu mudah dikabulkan Allah Ta'ala, Allah pandang doa kita diantaranya dengan tawasul. Tawasul itu bermacam-macam. Ada tawasul dengan keagungan Allah, seperti dalam riwayat hadis ada salah satu doa dari baginda Nabi, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, saya minta kepada Engkau dengan atas nama bahwasanya sesungguhnya Engkau adalah Allah, Zat yang Maha Esa, yang dicari dalam seluruh masalah, yang tidak melahirkan juga tidak dilahirkan, tidak ada sekutu bagi Engkau. Saya mohon kepada Allah, ang taqdiya hawaijana, Engkau tunaikan hajat-hajat kami. Ada doa seperti itu. Ada lagi doa seperti masyhur, ada seorang saya lupa namanya, seorang sahabat itu, beliau dibegal di tengah jalan, kemudian beliau doa dengan doa tawasul, Allahumma inni, saya lupa lafadznya. Allah, ada di antara doa tawasul yang lain, Allahumma inni as'aluka bi azza, saya agak lupa lafaz doanya. Ada lagi doa tawasul dengan orang-orang, dengan baginda Nabi, seperti seorang sahabat yang bernama Sayyidina Utsman ibnu Mad'un. Beliau pernah sakit mata sampai tingkatan buta.
Maka beliau doa datang kepada baginda Nabi menyampaikan, ya Rasulullah, saya ini sakit mata sampai buta. Sahabat tadi minta agar didoakan Nabi supaya matanya sembuh. Nabi ngasih arahan, kamu pilih mana? Kamu sabar sehingga nanti kamu dapat jaminan surga, atau saya doakan kamu kasih solusi supaya matamu sembuh. Doa, ya Allah, dengan kemuliaan Wali Songo, Sunan Ampel, kemuliaan ini, tunaikanlah hajat-hajat saya, sembuhkanlah saya sakit saya, mudahkanlah seluruh urusan saya, lunasilah seluruh hutang-hutang saya, dan sebagainya. Namanya tawasul dengan orang-orang soleh. Dan seperti ini dalam agama juga diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta barokah ke atas beliau yang mulia Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil qawiyil gharib al-wariyit tarib al-ba'idit warithil manihil gharib. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Al-Qawiyil Ghalib, zat yang maha kuat lagi maha perkasa di atas segala-galanya. Kalau di sini Al-Ghalib diartikan yang maha perkasa di atas segala-galanya. Kalau diartikan dalam bahasa Arab, Al-Ghalib itu yang menangan. Dikatakan Al-Ghalib beliau di antara sebabnya karena memang Allah Ta'ala itu punya sifat yang namanya kudrah dan iradah. Apa yang dikehendaki Allah itu pasti terjadi. Allah Ta'ala Al-Ghalib, yang maha menangan, maka apapun yang dikehendaki Allah itu pasti terjadi. Kalau Allah Ta'ala menghendaki sesuatu, nanti pasti terjadi. Ada para ulama ahli kalam, ilmu tauhid, mereka menjelaskan ada kehendak Allah, ada perintah Allah. Ini sesuatu yang berbeda. Kalau kehendak Allah itu nanti kaitannya dengan sifat kudrat, kekuasaan Allah. Maknanya apa yang dikehendaki Allah itu nanti pasti terlaksana. Apa yang tidak dikehendaki Allah maka tidak mungkin terlaksana. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Apa saja yang tidak dikehendaki Allah maka tidak akan pernah terjadi. Berbeda dengan perintah, Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu, tetapi belum tentu Allah Ta'ala menghendakinya. Apa yang diperintahkan Allah belum tentu Allah Ta'ala kehendaki untuk wujud. Maksudnya bagaimana? Contoh, Allah Ta'ala memerintahkan seluruh manusia untuk beriman, tapi tidak seluruh manusia Allah kehendaki menjadi orang-orang yang beriman. Sebagian mereka Allah takdirkan sebagai mukmin, sebagian mereka Allah takdirkan sebagai orang-orang kafir. Maka apa yang diperintahkan Allah belum tentu Allah Ta'ala kehendaki untuk wujud. Tapi yang dikehendaki Allah wujud itu nanti pasti terwujudnya. Tidak mungkin yang dikehendaki Allah itu tidak wujud. Maka ada beberapa bahasa kadang-kadang dalam ilmu pandangan ilmu tauhid kurang pas. Allah Ta'ala menghendaki seluruh orang-orang manusia untuk beriman masuk surga. Bahasa ini kurang pas. Bukan Allah Ta'ala menghendaki seluruh manusia beriman masuk kemudian masuk surga. Bukan. Allah Ta'ala memerintahkan seluruh manusia agar mereka menjadi orang beriman. Mereka masuk dalam agama Islam, iman kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Tapi kalau dikatakan Allah Ta'ala menghendaki seluruh manusia beriman, kurang pas. Karena yang dikehendaki Allah pasti terjadi.
Sedangkan tidak seluruh manusia semuanya beriman. Maka yang tepat Allah Ta'ala memerintahkan seluruh manusia untuk beriman, menghambakan diri kepada Allah. Tapi siapa yang beriman, siapa yang akhirnya menghambakan diri kepada Allah, itu tergantung kehendak Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala kehendaki iman, maka mereka pasti iman. Yang tidak Allah kehendaki beriman, maka mereka juga tidak akan beriman. Al-Waliyut Tharib, Allah Ta'ala adalah zat yang maha penguasa, lagi maha penuntun segala dosa. Al-Wali yang maha menguasai. Sebagian ulama mengartikan Al-Wali itu yang mengurusi, yang menyayangi. At-Tharib yang maha penuntut atas segala dosa-dosa. فَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan seseorang, nanti di akhirat dia pasti akan melihat hasilnya. Sebaliknya sekecil baik yang dilakukan oleh anggota badan. Amalan zahir sholat bagus, termasuk pondasi dalam agama. Tapi ada amalan hati yang lebih istimewa, namanya iman. Kalau orang nggak ada iman, tidak bisa masuk ke dalam surga. Tapi kalau dia ada iman, walaupun sebejar biji zarah, walaupun nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, nggak pernah haji, penuh dengan kemaksiatan, masih ada harapan masuk surga, walaupun digodok di neraka ratusan tahun, jutaan tahun, tapi masih ada harapan. Sebaliknya, memang membunuh orang dosa besar, tetapi kalau di hati seseorang ada ingkar akan keesaan Allah, ini dosa yang sangat-sangat besar. Dia menyekutukan Allah, hati dia menyekutukan Allah dengan yang lainnya, ini dosa yang sangat besar, melebihi dosa zina, dosa membunuh, dan yang lainnya. Maka kita, selain kita memperhatikan sikap-sikap zahir kita, kita juga harus memperhatikan sifat-sifat hati kita. Allah Ta'ala juga maha mengetahui apa yang dikerjakan bisikan-bisikan hati kita. Maka harus sifat hati itu tidak boleh dibiarkan. Bisikan-bisikan hati kalau buruk langsung ditolak. Jangan dibiarkan terus-menerus ada di dalam hati kita. Memang ada setan al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada setan yang khannas yang sukanya memberi was-was, memberi bisikan-bisikan buruk ke dalam hati seseorang. Tapi kalau bisikan buruk ini kok dia terima, ini nanti jadi suatu dosa. Tapi kalau dia tolak, ya tidak dihitung suatu dosa. Kadang-kadang masuk bisikan dalam hati, si fulan itu loh, orangnya gini, merendahkan. Ada bisikan buruk untuk merendahkan saudara muslim. Kok kita terima? Oh iya, memang dia tuh gini. Walaupun kelihatannya tahajud, tapi orangnya gini. Walaupun kelihatannya dakwah, tapi gini. Walaupun ngaji, tapi gini. Nah, sifat merendahkan seperti ini, bisikan masuk kok kita terima, maka nanti akan timbul sifat meremehkan saudara muslim, dianggap suatu akhlak yang tercela, bahkan dihitung suatu dosa. Yusabbihuhul afiru wal ma'ilu wat tari'u wal gharib wa yuwahiduhun natiq was samitu wal jamidu wal zahib. Bertasbih kepadanya semua yang samar, yang condong, yang terbit maupun yang terbenam. Semua makhluk yang bisa berbicara dan yang bisu, semuanya mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu di muka bumi ini aslinya, baik yang berupa makhluk hidup ataupun benda mati, sebenarnya mereka semuanya bertasbih, mensucikan Allah dan bertahmid, mengesahkan Allah. Hanya saja kita yang belum bisa mendengarnya. Sebagian wali-wali Allah, orang-orang yang hatinya bersih, Allah bukakan alam gaib.
Allah bukakan kasyaf sehingga tampak dalam pandangan dia, dalam terdengar dalam telinga dia, seluruh makhluk yang ada ini, baik itu makhluk hidup maupun benda mati, semuanya berzikir, ingat kepada Allah, mensucikan Allah, mengisahkan Allah Ta'ala. Termasuk karomah dari Sayyidina Abu Bakar, beliau makan, beliau mendengarkan biji-bijian yang sedang dimasak, semuanya bertasbih, bertahmid dan bertahlil. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allah bukakan al-kasyaf ghaib, sehingga ternyata biji-bijian pun mereka ini juga berzikir, bertasbih kepada Allah. Tahun 2017-an kalau enggak 18, saya pernah keluar di Masamba, ketemu seseorang cerita pada saya dulu pernah 2-3 bulan enggak bisa tidur, mau stres rasanya, karena kita rasakan sendiri kalau sehari enggak tidur rasanya badan panas. Dia sampai 2-3 bulan enggak bisa tidur. Kata dia, kok bisa, kenapa? Karena saya pernah selama 2 bulan sampai 3 bulan itu mendengarkan segala sesuatu yang di sekeliling saya semuanya bertasbih. Pergi ke sawah, padi-padi semuanya bertasbih, zikir. Mau makan, seluruh peralatan dapur makanan bertasbih. Mau tidur, tembok, alas, selimut semuanya bertasbih, sehingga terdengar suara tasbih yang begitu nyaring sampai tidak bisa tidur. Dimanapun dia berada, terus mendengarkan kalimat tasbih, tahmid, tahlil sampai nggak bisa tidur. Karena dosa-dosa kita, telinga kita yang penuh mendengarkan dosa-dosa ini, akhirnya kita ini nggak bisa mendengarkan tasbihnya makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang di sekeliling kita. Tapi juga suatu nikmat dari Allah. Mungkin kalau Allah Ta'ala bukakan yang ghaib, mungkin kita malah nggak bisa tidur, stres akhirnya. Dalam taklim dikisahkan ada seorang santri itu betul-betul menjaga makanan wiroi betul. Pokoknya dia sudah tinggal di pondok, nggak berani makan sembarangan. Makanan sudah, makanan di pondok. Walaupun ada uang nggak keluar-keluar. Amalannya terjaga, makanannya terjaga, pandangan telinga terjaga. Maka suatu ketika Allah Ta'ala bukakan yang ghaib. Tapi ketika bukakan yang ghaib, dia malah ketakutan. Karena dia lihat nanti orang-orang yang rajin ibadah wajahnya bersinar. Tapi kalau ada orang itu maksiat, wajahnya hitam gelap mengerikan. Nanti kalau ada orang itu ahli zikir, maka tangan yang sering digunakan berzikir nampak bersinar. Tapi kalau tangan-tangan yang pernah digunakan maksiat belum ditaubati, hitam menakutkan. Akhirnya dia ketakutan. Aduh, takut gimana? Kayaknya datang pada kiainya, Pak Yai, gimana ini? Saya ini sudah bingung rasanya. Karena Allah bukakan segala sesuatu di samping saya kasyaf. Maka semakin dikasih amalan, oh mudah saja. Kalau kamu pengen kasyafnya hilang, sudah. Sekarang kamu pergi dulu, pergi ke warung pinggir pasar sana, kamu jajan makanan di sana. Maka yang ajib, baru makan, minum makanan yang dijual di pinggir jalan, setelah itu kasyafnya hilang total. Jadi makanan itu pun ada pengaruh dengan hati, dengan pengaruh ada dalam rohaniah seseorang. Maka orang-orang yang mereka ahli zikir, ahli ibadah, menjaga pandangan, menjaga fikir, semuanya dijaga dari maksiat. Makanan hati-hati betul. Bukan sekadar menjauhi yang haram, yang subhat pun kok ditinggalkan, hatinya bersih. Kalau hati bersih, nanti diantaranya Allah kasih hadiah berupa kasyaf. Allah izinkan mendengarkan